Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlianti Halusa. Saya dari kelas A Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang replikasi DNA untuk memenuhi tugas biologi sel saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke materinya. Nah, apa sih replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Nah, DNA perlu digandakan agar sel menjadi baru. Hasil pembelahan memiliki DNA yang sama dengan sel induknya. Next, kita ke proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA adalah sebagai berikut. Dan ini juga disediakan gambar untuk dilihat bagaimana proses terjadinya replikasi DNA. Baik, pertama, enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian, enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal. Masing-masing rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Nah, harus kita ketahui ada dua rantai tunggal yang terbentuk, yang disebut yang pertama ada leading strand dan lagging strand. Nah, enzim primase akan membentuk RNA pendek yang disebut primer. Next, nah, enzim DNA polimerase akan membentuk rantai DNA baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk. Pada leading strand, hanya satu primer yang dibentuk sepanjang rantai baru yang akan dibentuk. Pada lagging strand, terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase, membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah pada fragmen DNA di lagging strand yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Baik, replikasi DNA terjadi dengan cara semi-konservatif, di mana DNA induk yang tadinya double helix atau rantai ganda dan berpilin akan terbuka rantainya hingga menjadi rantai tunggal. Pada masing-masing rantai tunggal ini akan ditempelkan molekul nukleotida atau bahan DNA yang sambung menyambung sehingga menjadi DNA yang lengkap. Jadi pada akhir tahap replikasi tercipta dua DNA yang masing-masing mengandung satu rantai induk dan satu rantai anak atau rantai yang baru dibentuk. Nah, pada sel eukariotik dalam sekali proses replikasi akan terbentuk banyak sekali origin of replication atau ORI karena DNA eukariotik sangat panjang. Contoh sel eukariotik adalah sel-sel alga, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pada sel prokariotik dalam sekali proses replikasi hanya akan terbentuk satu ORI atau origin of replication. Karena DNA prokariotik ukurannya lebih pendek. Contoh sel prokariotik adalah sel bakteri dan ganggang hijau biru. Nah, tujuan replikasi DNA yaitu menyediakan kopian DNA yang akan diberikan pada sel-sel baru hasil pembelahan. Baik, itulah presentasi materi saya. Lebih dahulu kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.